Nah, di sini Mbah Yai itu menciptakan suatu ilmu. Ilmu itu suatu kunci untuk melaksanakan daripada ibadah kepada Allah. Setelah kita mengamal Wakidiyah, hati kita bersih, jiwa kita jernih, pikiran kita gamblang lah. Kalau hati kita bersih, jiwa kita jernih, otomatis pikiran kita juga padang. Nah, dalam pemikiran yang padang itu kita belajar dengan ilmu lillah. Billah rasul birasul lil ghos dan yu'ti itu bisa dengan mudah. Karena apa? Karena kalau hati bersih, jiwa itu ya hati jernih, jiwa itu bersih, otomatis menciptakan sesuatu terang benderang dalam alam pikiran. Kalau alam pikiran terang benderang, terus mengamalkan atau belajar itu kan mudah. Tidak bisa dipisahkan. Kalau kita hanya belajar saja, lillah, billah, lirasul birasul, lilghos tanpa adanya mujadah, maka tangan lamun kita bisa mengerti artinya, kita bisa memahami maknanya, tetapi dalam melakukan itu tidak bisa. Banyak orang-orang yang paham apa itu lillah, ya, lirasul, lilghos, birasul, bilghos, bahkan ngelotok itu artinya lillah apa? Ngontok lillah. Dalam segala gerak-gerik kita niat ibadah kepada Allah, menurut Allah, ngontok lirasul apa? Dalam segala gerak-gerik kita yang baik saja kita niati mengikuti tuntunan Rasulullah, ngontok lilghos apa? Dalam setiap gerak-gerik kita mengikuti bimbingan Mbah Yai, itu apa? Tapi kenapa kok banyak yang berontak? Tidak lilghos, tidak mengikuti bimbingan Mbah Yai. Nah, karena dari ketiga-tiganya itu dia makan salah satu atau kedua-duanya, yang satu tidak. Banyak orang yang memahami ajaran Wakidiyah, tetapi tidak melakukan bimbingan Mbah Yai. Karena apa? Karena di antara yang di kehendaki Mbah Yai tidak dilakukan. Banyak yang paham, para kiai paham ajaran Wakidiyah, sering dai-dai Wakidiyah, tapi mengajak monggo kita niat lillah, billah, lirasul birasul. Apakah mungkin? Sekarang kita bayangkan aja lah, dalam hati kita punya hutang budi kepada orang. Misalkan kita punya hutang budi kepada yang namanya si A atau si Fulan. Di dalam hutang budi itu kita niat ingsun hutang budi apa bisa? Kan nggak bisa. Nah, di sinilah pentingnya ilmu. Maka itu beliau mendawuhkan sinaonono fahmu lakonono. Kita sinau, kita belajar. Kita sinauni, artinya kita belajar. Apa itu lillah? Apa itu billah? Apa itu rasul? Apa itu birasul? Apa itu lilghos? Apa itu bilghos? Kalau kita sudah mengerti, kita baru berusaha memahami. Bagaimana caranya? Lek niat kuwi api niat ingsun nderek perintah Allah, otomatis niat dipahami. Niat ingsun nderek Rasulullah, nah kuwi engko diwarni niat. Niat ingsun nderek bimbingane al-ghazali zaman, tapi diwarni niat. Nah, itu baru kepahaman. Kemudian birasul dan bilghos itu dijadikan satu. Karena di dalam birasul itu menyadari bahwa adanya kita memahami ini karena jasa beliau Rasulullah. Nggih, lha mboten wonten Kanjeng Nabi mboten mungkin saged ngaten niki lha. Niku mboten kenging diwarani niat. Dipahami, disadari. Lha mboten wonten Mbah Yai mboten mungkin saged birasul. Lha mboten Mbah Yai mboten saged mergo iki jasa Kanjeng Nabi.
Enten nggih mereka mbayai. Lah, niku diwarni. Akhiripun pengeterapanipun lakonono terus niat ingsun pengajian kedung lu menghormat Rasulullah, menghormat lahir Rasulullah, nderek perintah Allah, ibadah Allah, nderek sunnah Rasulullah, nderek bimbingane wis waktu zaman bahaya masjid ora masjid. Aku isone kedung lu niat ibadah Allah, niat nderek sunnah Rasulullah, niat nderek bimbingan bahaya mergo jane kanjane ora bahayai. Itulah. Itu baru kita lakukan. Lelakon. Itu belum sempurna. Itu masih ma'rifat. Ma'rifat itu apa sebenarnya? Tahu. Memahami kehidupan. Siapa diri kita? Siapa diri beliau Rasulullah? Siapa diri beliau Mbah. Siapa adanya Allah Rabbul Alamin? Itu ma'rifat. Kemudian apa kewajiban kita kepada Allah? Apa kewajiban kita kepada Rasulullah? Apa kewajiban kita kepada Mbah Yai? Nah, kewajiban kita kepada Rasulullah itu li rasul bi rasul. Kewajiban kita kepada Mbah Yai lil ghos bil ghos. Kewajiban kita kepada Allah lillah. Di situ. Kemudian itu masih ma'rifat. Nah, Mbah Yai itu menciptakan ma'rifat yang billah. Kemudian setelah tahu itu, paham itu, kita bilahkan. Adanya saya paham seperti ini karena yang menciptakan, menggerakkan, mengenai Allah. Kalau itu kita sudah paham. Dan kita lakukan kehidupan sehari-hari sampai malaikat Israel menjemput, insya Allah. Kita termasuk orang yang menjalani ilmu ma'rifat billah. Tengeriku. Terus kenapa Azam kita disebut ma'rifat billah? Nah, sebenarnya di sini itu ada definisinya. Nah, apa definisi Azam Akidiyah? Petunjuk penerapan ilmu ketauhidan yang sehingga menjadikan kesadaran hati bagi pengamalnya di sini. Sabar ini. Petunjuk penerapan ilmu ketauhidan yang sehingga menjadikan kesadaran dalam hati bagi pengamalnya. Itu definisinya. Terus kalau kita yang melakukan, kita sudah memahami kemudian melakukan. Nah, otomatis kita dikatakan orang yang melakukan petunjuk penerapan ilmu ketauhidan yang sehingga menjadikan kesadaran dalam hati terus sampai malaikat Israel menjemput. Insya Allah itu kalau kita lakukan, maka kita mati dan menjadi husnul khotimah. Insya Allah. Karena kita dalam kehidupan sehari-hari, setiap detik, sampai mati, sampai tutup usia, kita lakukan petunjuk penerapan ilmu ketauhidan. Insya Allah, kita tergolong orang yang melakukan ilmu ketauhidan. Yang diberitahu Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang bertakwa kepada Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud mati husnul khotimah. Itu tidak bisa tanpa adanya hati yang jernih. Kembali lagi, itu tidak bisa kita lakukan tanpa adanya hati yang jernih. Terus, bagaimana hati yang jernih? Ngamalkan sama dia. Artinya, antara amal swakidiyah dan ajarannya tidak bisa dipisahkan. Ajaran swakidiyah dalam kehidupan sebagai petunjuk penerapan ketauhidan yang ma'rifat billah. Kemudian tanpa adanya hati yang jernih tidak mampu, maka itu harus gandeng amal wakidiyah sebagai penjernih hati, ajaran wakidiyah sebagai petunjuk penerapan ketauhidan. Kalau kita lakukan bersamaan, maka hati kita jernih, mampu melakukan ilmu ketauhidan. Kemudian belum sempurna tanpa adanya pandang bulu. Kenapa demikian? Seperti yang dijawabkan Ustaz Abdul Rahim kalau wau. Aku kangen karo saudaraku, aku kangen karo dulurku. Rasulullah seperti itu. Sahabatnya, ya Rasulullah, napa kula sanes dulur panjenengan?
Dudu. Sampean kabeh sahabatku. Sing tak anggap dulurku. Tresno mbak aku sampai ati. Tresno mbak aku sampai ati. Tresno aku sampai ati sing ngrung-ngrung swaraku, sing ngrung-ngrung wajahku, sing ngrung-ngrung segala gerak-geriku. Ya kuwi sapa? Awake dhewe iki. Awake dhewe iki dianggep wong sing dadi dulur Kanjeng Nabi. Bahkan Kanjeng Nabi rindu awake dhewe. Terus awake dhewe piye? Mbah Yai Majid ngajarne awake dhewe. Piye awake dhewe iki mbales Kanjeng Nabi? Piye awake dhewe iki mbales ya kuwi kanthi niat lil Rasul lan nglakoni bi Rasul. Kuwi termasuk hubungannya dengan Rasulullah. Lah Mbah Yai kuwi wis awake dhewe piye amper awake dhewe iki taat. Awake dhewe iki makabah lan nglakoni Rasulullah, nglakoni tuntunan Rasulullah. Berkembang preso, kuwi ampre pengawas wakidiyah, kuwi bae jasanya Rasulullah. Kuwi ampre pengawas wakidiyah kuwi ngakon Rasulullah. Mereka pengawas wakidiyah dianggap diri Rasulullah. Mula kuwi dipahami. Les paham bisa rumoso ora wis lakoni bisa rumoso ora iso. Artine awake dhewe iki senajan bisa rumoso ora bisa, aja aku iso. Aku iki aja. Lek gene aku gak dadi apa aja. Nggih. Artine senajan bisa rumoso ora bisa. Artine awake dhewe tansah berusaha adab. Ning nggone sapa ae husnudzon. Kecuali nyata-nyata maling, kuwi lagi diomongi. Mas ki barang kok jemu-jemu. Tapi lek maling jiane ya rusak. Nah, terus bagaimana untuk mencintai sesama tanpa pandang bulu? Lah tanpa pandang bulu sebagai alat. Ya, sebagai ajang untuk mencintai saudara-saudara kita, sama muslim khususnya, dengan menunjukkan kebaikan, yaitu penyiaran, mengajak mereka berbondong-bondong baik kepada Allah dengan baca sholawat wakidiyah, mendoakan mereka dengan fakir Allah. Dan saya yakin apa yang didakwakan Ustaz itu benar semuanya. Dan pertanyaan saya, bagaimana cara mengejawantahkan apa yang didakwakan Ustaz? Bagaimana aplikasinya? Nah, aplikasinya yaitu kita melakukan programnya Mbah Yai, yaitu mengawas wakidiyah, mengeterapkan ajaran wakidiyah, yaitu dengan niat lillah Rasulullah, birasul bilghos, dan dijawab dengan bilah tanpa pandang bulu. Itu masih ngelakoni. Terus apa gerakannya? Gerakannya apa? Mengajak masyarakat untuk mengabdikan diri pada Allah. Kalau itu kita lakukan, berarti kita termasuk oleh Rasul. Pada Rasulullah itu mencintai kita. Bahkan beliau mengakui kita sebagai saudaranya. Bahkan beliau takut kalau umat Nabi Isa terjadi pada beliau. Seperti yang dilakukan Ustaz Abdul Rahim tadi. Kenapa demikian? Saking tresnane umat Kanjeng Nabi kepada kita. Beliau Mbah Yai itu menciptakan suatu alat agar kita bisa membaca Rasulullah dengan jalan beli Rasul. Khususnya melakukan tuntunan Rasulullah. Apa yang terpenting? Maaf, tanpa ada
rasa merendahkan seseorang tanpa ada niat untuk merendahkan agama lain.